ada kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh calon bupati kita, Pak Suheri. Apa itu? Kenapa? Karena menurut saya amanah yang dia berikan itu, dia bilang saya sepenuhnya percaya dengan lawyer. Ya. Saturasi suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Pasla Cerdas dan Inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Nah, Pak Adi, dukungan keluarga tadi, kalau berawal dari kalau dari orang tua tadi kan ada keinginan bahwa anak saya harus jadi. Tapi kalau dari istri, saya memang didukung nggak? Didukung penuh sama istri sama anak-anak saya. Saya punya 3 orang putri. Sekarang satu sudah selesai sekolah di Madrasah Aliyah Negeri, satu selesai di Sanawiyah, satu lagi masih kelas 4 SD. Tapi mereka sejak kecil sudah paham bahwasanya mereka sudah lebih sering dikecewakan daripada kita mengecewakan klien, kira-kira begitu. Mengecewakannya bentuk apa? Kenapa? Karena waktu untuk mereka itu kurang. Kurang. Jadi harus kualitasnya saja mulai dari awal dibagi ke mereka. Tapi kalau istri memang karena kami sama-sama berprofesi sebagai hukum, karena kebetulan istri saya notaris dan kemudian dia tahu kerja-kerja pengacara ini tidak ada batas waktu sama lintas waktunya, maka kemudian yang penting kalau menurut saya dia tahu apa yang kita kerjakan, kemana kita, dan kemudian siapa yang sedang kita urus. Kenapa? Karena kalau sudah dalam proses pilkada, keluarga sudah pada tahu karena saya pernah mengurus bupati dan wakil bupati di Bengkulu Utara sama Bengkulu Tengah. 11 bulan saya di Bengkulu. 11 bulan itu ada jeda pulang nggak? Jadi 11 bulan itu sekali 2 minggu baru kembali ke Medan. Sampai dua-duanya itu ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati gitu ya. Jadi baik di Aceh maupun di Sumatera Utara sama Sumatera Barat, apalagi di Riau, sedikit mereka sudah tahu karena jauh lebih bagus jangan sering pulang daripada misalnya pulang dan ketemunya itu hanya setengah hari begitu. Gitu ya. Jadi lebih bagus pulangnya sekali 2 minggu tapi bisa 3 hari. 3 hari gitu ya. Kalau menurut saya itu cukup dukungan bagi saya. Dan kemudian apalagi memang istri saya datang dari keluarga penegak hukum juga, dan kemudian saudara-saudaranya semua paham bahwasanya bagaimana kerja-kerja sebagai lawyer. Nah, saya selalu tekankan ke mereka, saya hanya menjalankan amanah orang. Yakinlah, saya bilang, saya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal di luar dari yang diamanahkan itu. Nah, maka kemudian saya selalu menggoda mereka dengan satu hal. Doa kalian itu membuat kerjaan saya lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kalian mendoakan, insya Allah perkara ini dimenangkan di mahkamah tanpa main uang, tanpa main lobby dan segala macam. Kenapa? Karena asal kalian ikhlas, ya mudah-mudahan kita buat ini juga bagian dari ibadah. Nah, tapi karena mungkin kami satu profesi dan kemudian lahir dari latar belakang hukum yang sama, maka pemahamannya itu mudah. Dan sekali lagi saya katakan dukungan mereka itu 100%. 100% itu dukungannya. Nah, bentuk dukungan istri tadi yang paling mengesankan apa sih sebenarnya, Pak Adi? Ada kerelaan, ketulusannya begini. Ada satu pengalaman ketika misalnya saya menangani sengketa pilkada di Pekanbaru, dan kemudian saya menangani sengketa pilkada di Aceh. Dia bersedia mengantarkan satu koper pakaian ke bandara, dan kemudian saya turun di airport, saya cuma mengasihkan koper kain kotor sama dia. Sangat berkesan itu. Kenapa? Karena menurut saya itu nggak akan dapat saya 2 kali dengan dukungan yang seperti itu. Padahal segudang kerinduan ya waktu itu, karena memang waktunya sudah lumayan lama itu. Dan diantar koper yang siap isinya untuk sidang di daerah lain, dan kemudian yang kita bawa dari Pekanbaru itu dia bawa pulang.
Apa yang dilihat pada saat itu, Pak Adi? Pada saat istri Anda mengantar pakaian seperti itu, apa yang terkesan dalam hati, Pak Adi? Ada dua. Yang pertama, saya merasa sebetulnya saya kurang adil. Kurang adil. Kurang adil. Kenapa? Karena seolah-olah saya terlalu menikmati profesi ini dan kemudian anak dan istri saya tidak cukup waktu dengan saya. Ya, itu satu. Tetapi di sisi lain, saya merasakan bahwa kalau tidak mereka lakukan hal yang seperti itu dan kemudian ya mungkin juga apa yang mereka butuhkan tidak bisa saya tutupi dengan hal-hal yang sifatnya materi gitu. Oke, setelah menjadi pengacara dan sudah menangani berbagai kasus, katakanlah tingkat peradilannya, pesan apa yang Anda ingat dari orang tua Anda? Kalau dari emak, dari ibu, itu ada 3. Yang pertama, sampai dimanapun kita sekolah, jangan lupa landasannya yang pertama itu agama, ibadah jangan lupa. Ibadah jangan lupa. Iya, ibadah jangan lupa. Maka sebagian orang bilang jadi lawyer ini jauh dari agama, kalau menurut saya tidak. Maka justru saya ajak istri saya bolak-balik pergi ke Tanah Suci misalnya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah itu untuk mengikuti petuah dari mak, ibu. Ya, satu. Yang kedua, memang kita keluarga besar. Jadi selalu diusahakan bahwa profesi, pekerjaan, sekolah, hasil sekolah kita ini harus bermanfaat bagi keluarga dan orang banyak. Maka kemudian kerja kita harus menghegemoni keluarga sebanyak-banyaknya biar mereka tetap mau sekolah. Kalaupun tidak mau satu profesi dengan kita misalnya, silakan saja, nggak masalah. Yang ketiga itu memang paling tidak membuat keluarga sedikit merasa gembira, kalaupun tidak bangga misalnya karena memang jerih payah selama ini yang mereka cari itu ada hasilnya. Nah itu kalau misalnya dari ibu. Kalau dari ayah satu aja, dia bilang jadilah penegak hukum yang adil. Jadilah penegak hukum yang adil. Itu diingat terus itu. Iya, karena ketika memang kalau Anda menghadapi semua persoalan atau peradilan itu terbayang nggak apa pesan orang tua? Iya, terbayang. Kenapa? Karena misalnya jujur saya bilang ketika kita bersidang di Mahkamah Konstitusi itu karena ayah sudah almarhum sejak 2015, yang saya telepon itu ibu. Ibu ya. Saya bilang, "Mak, tolong doakan saya. Ini yang saya hadapi itu berat sekali. Karena ini mungkin kasus pilkada yang saya tangani yang ke-70, tapi ini luar biasa." Luar biasa. Iya. Yang mana itu? Yang Madinah. Madinah itu Mandeling Natal. Ya, itulah gugatan yang kita masukkan pada tanggal 21 Desember itu. Ya. Jadi sebelum sidang pun masih saya telepon, doakan saya. Doakan saja. Apakah tergantung berat atau tidaknya kasus itu maka minta didoakan oleh ibu, atau memang setiap persidangan itu minta doa? Iya, karena memang saya yakin saya didoakan karena setiap saya pergi jauh saya selalu sowan. Saya selalu sampaikan meskipun saya berangkat. Jarak jauh gitu ya. Kalaupun jarak jauh. Kalaupun saya lupa menyampaikannya, biasanya anak dan istri saya menyampaikan itu. Tetapi khusus untuk yang satu ini memang menurut saya satu. Ada kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh calon bupati kita, Pak Suheri. Kenapa? Karena menurut saya amanah yang dia berikan itu, dia bilang saya sepenuhnya percaya dengan lawyer. Artinya menurut saya, wah ini luar biasa. Kalau sempat selip saja celaka kita. Bukan hanya celaka karir ke depan, tetapi juga bagaimana hubungan kita berkeluarga di Mandeling Natal ini. Kita kan tahu bahwasanya kalaupun kita lahir dan besar di Sumatera Barat, iya, latar belakang kita datangnya dari Mandeling. Iya. Dan kulturnya kecenderungannya Mandeling juga ya. Kecenderungan Mandeling juga. Lubis ya. Lubis. Iya. Mak malah baru batu bara ya. Lubis. Satu dari Pakantan, satu dari mana Lubisnya? Lubisnya Pakantan. Pakantan ya. Dari Pakantan. Lubis asli lah ya. Ya asli. Ada yang palsu gak? Nggak ada yang palsu. Ya. Jadi itu yang sangat berkesan. Itu dari ibu. Kalau istri, pesan apa saja itu? Jangan apa gitu. Kalau istri itu pesannya cuma satu. Bahwasanya jangan lupa bahwasanya yang diberikan kepada dia itu sudah bersih dari segala riba.
Jadi Yang kalau misalnya saya hasil. katakan Hasil. hasil yang dikasih sama dia itu zakat profesinya pun sudah harus saya bayar dulu baru saya kasih sama dia. Tidak ada yang subuhat ya. Nggak ada yang subat. Nah, Itu pesan istri. iya. Kalau nggak mau dia itu. Nggak mau ya. Iya, kenapa? Dan Karena itu selalu ditanya nggak kira-kira ini dari mana, ini udah bagaimana gitu. iya, karena memang apa namanya urusan misalnya urusan rumah dan anak sekolah karena sumbernya beda. Karena saya juga dosen di kampus. ya. Ya, jadi paling tidak kehidupan sehari-hari itu sebetulnya sudah selesai dari jabatan dan kerja-kerja di kampus, baik sebagai peneliti, jadi saksi ahli di beberapa tempat. Sudah selesai untuk itu. Tetapi mungkin untuk kehidupan yang lain, tetapi alhamdulillah kalau istri selalu menanyakan itu. Iya. Kenapa? Karena kalaupun kita misalnya lupa, dia harus ingatkan. Ya. Minimal cerita 2,5% itu sudah harus dikeluarkan dari gitu. itu. Apakah tidak ada pesan lain? Jangan membagi, jangan selingkuh begitu karena lama-lama di daerah? Tidak ada. Sepenuhnya percaya. Karena kepercayaan itu menurut saya adalah amanah. Amanah itu tidak layak untuk diselingkuhi. Dan itu dijaga terus. Dan itu dijaga terus. Kenapa? Karena menurut saya sekali saja saya lakukan, maka kemudian seumur hidup saya nggak akan bisa menutup itu. Kenapa? Karena di satu sisi alumni dan mahasiswa saya ada di mana-mana. Dan jadi kemudian pengawasannya melekat juga. Gitu. Jadi sampai kemari ketakutannya itu jauh lebih besar daripada keberaniannya untuk melakukan pelanggaran terhadap itu. Termasuk juga Anda begitu khawatir ya ketika istri tidak meridhoi langkah-langkah yang dilakukan termasuk dalam profesi. Iya, itu satu poin. Iya. Maka kemudian kalau misalnya ada beberapa perkara yang saya diskusikan, dia bilang kok lama sekali pulang. Saya bilang saya baru datang tamu konsultasi soal perkawinan, kebetulan artis, dan kemudian ini perkaranya bisa dipublis dan segala macam. Jawabannya cuma satu, nggak usah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Dan itu saya tolak saya jawab dengan berbagai cara untuk mengelakkan itu. Kenapa? Karena ya namanya juga kita kadang ingin mencoba sesuatu dan itu pernah saya langgar. Kalau menurut saya langgaran itu betul-betul menjadi penyesalan bagi saya. Waktu saya habis perkaranya nggak selesai, malah menjadi bumerang. Nah, itu. Oke Pak Adi, terima kasih. Kita di sesi terakhir ini karena waktu kita sudah mencapai 60 menit. Saya hanya ingin bagaimana statement-statement Anda sebagai seorang pengacara. Bagaimana Pak Adi melihat kesadaran hukum masyarakat kita secara menyeluruh? Secara menyeluruh kesadaran hukumnya seperti apa gitu? Soal kesadaran hukum masyarakat memang dengan adanya IT hari ini. IT ya. Dengan adanya IT karena memang ini didukung penuh oleh revolusi 4.0. Karena memang kita harus berinovasi, karena memang menurut saya IT ini salah satu model yang mudah untuk memberi penyadaran kepada masyarakat. Salah satunya itu soal sikap perilaku. Kenapa? Karena hari ini undang-undang IT itu sangat ketat sekali memberi peringatan kepada masyarakat. Gitu ya. Maka kemudian masyarakat yang tidak mau taat terhadap hukumlah yang kemudian terlanggar dengan IT. Maka menurut saya kesadaran hukum masyarakat hari ini lumayan tinggi. Tinggal lagi perilaku masyarakat kalau berkaitan dengan sosmed masih rendah. Masih rendah. Ya, artinya itu penggunaan sosmed itu masih sangat rendah kesadaran masyarakat terkait dengan itu. Artinya status-status yang hoax atau apa segala macam itu. Iya, karena memang itu kan perilaku. Perilaku. Kenapa? Karena tidak perlu diumbar ke publik, diumbar ke publik. Dan kemudian yang perlu diumbar ke publik tidak diumbar ke publik. Namanya pun sosmed, sosial media. Gitu. Yang urusan sosial saja dimediakan, urusan pribadi jangan, kira-kira begitu. Gitu. Nah, tapi seringkali curhat sekarang di media sosial. Ya, itu curhat yang salah. Salah ya. Nah, itu curhat yang salah. Jadi lebih bagus misalnya di sosial media itu ada kreativitas kita misalnya. Kalau saya misalnya menjadi seorang penyiar radio dan kemudian bagaimana saya menyiar radio
itu lebih bagus saya publis di sosmed. Ya. Dan Teknis, kemudian anak-anak yang melihat itu dia belajar. akan terinspirasi misalnya. Dan belajar gitu ya. Dia belajar bagaimana cara menjadi penyiar radio. Nah, bagaimana menjadi penyiar televisi. Itu kan gitu cara-cara yang bagus untuk mengedukasi. Karena tujuannya sosmed ini mengedukasi. Iya, bukan untuk pembodohan. Ya. Nah, kalau hoax yang kita sampaikan, apalagi yang di-share itu nggak tahu kita sumbernya gitu kan. Nah, makanya itu harus kita ingatkan kepada masyarakat bahwasanya untuk melakukan share baik konten, berita, foto dan segala macam harus 3 kali disaring. Yang pertama, apakah sumber beritanya benar? Yang kedua, apakah kita layak untuk men-share beritanya? Yang ketiga, ada nggak korban yang akan timbul karena share yang kita lakukan? Kalau sudah yang kita lakukan itu tidak menimbulkan victim, tidak ada korban, ya silakan. Ya. Tapi kalau salah satu saja di antara 3 itu, kalau saran saya lebih bagus nggak usah. Nggak usah ya. Akhirnya berurusan dengan hukum jadi. Berurusan dengan hukum jadi panjang ceritanya. Nah, sebagai pengacara nih Pak Adi, apa yang menjadi harapan Anda terhadap masyarakat Madinah khususnya dan juga harapan pribadi Anda gitu? Iya, saya memang secara pribadi karena saya merasa punya hubungan garis merah darah dan kemudian jas hijaunya gitu ya. Jas hijaunya dengan Mendeling Natal tentu banyak yang ingin saya minta dari masyarakat Mendeling Natal. Yang pertama karena memang masyarakat Mendeling Natal ini yang pertama cerdas ya. Yang kedua berbudaya. Yang ketiga beragama. Akhlakul karimahnya bagus. Nah, tinggal politik. Tinggal politik. Nah, kalau soal politik ini kalau sudah habis kontestasinya, sudah kita nggak usah bicara politik lagi. Kita harus dukung siapa yang sudah menjadi penentuan undang-undang untuk jadi pemimpin kita gitu. Jadi nggak harus ada perpecahan, nggak harus ada perceraian karena konflik pilkada, nggak harus kita memutuskan hubungan kerja, hubungan bisnis dengan pengusaha manapun karena urusan pilkada. Habis pilkada ya sudah habis. Nanti kita ulangi lagi 2024. Tapi lebih berbudaya, lebih beradat tentunya. Nah, kalau menurut saya begitu saja. Khusus untuk masyarakat Mendeling Natal yang seusia dengan kita hari ini. Ya kita harus tetap memberi edukasi kepada adik-adik yang ada di bawah. Karena mereka inilah yang akan melanjutkan pemimpinan Mendeling Natal ke depan. Oke, ini yang terakhir seperti ini. Apa sih yang menjadi target Pak Adi di masa yang akan datang? Terlebih pasangan yang Anda dukung ini sudah menjadi bupati dan wakil bupati. Apa targetnya dan apa harapan Anda? Harapan saya karena sama bupati terpilih saya panggil abang, sama wakil bupati terpilih saya boleh panggil adik. Jadi antara abang dan adik ini menurut saya nggak boleh terjadi percekcokan. Ya, nggak boleh dan bertengkar. Itu sering terjadi percekcokan itu. Kenapa? Karena yang saya alami dan kemudian menurut penelitian yang ada, 85% pasangan calon itu pecah di tengah jalan tidak sampai ke ujung. Yang sampai ke ujung itu hanya 15%. Dan saya kepengen khusus untuk Bang Suheri sama De Atika harus selesai sampai 2024 dan guyup. Dan harus sukses sesuai dengan visi misinya. Harapannya memang itu. Harapan saya itu. Sebagai lawyer Anda punya Adi Mansar Institute itu, Anda tidak ada harapan lain untuk bisa bekerja sama pendampingan seterusnya setelah tidak hanya pendampingan hukum, penasihat hukum saja di pasangan suka, apakah untuk jadi bupati dan wakil bupati di pemerintahan ini menjadi kerjasama itu? Kalau kerjasama itu tentu kita sangat terbuka karena memang kita sudah buka institut. Jadi di institut itu ada 4 divisi, ada divisi riset, ada divisi penerbitan, ada divisi advokasi, dan kemudian ada pendidikan. Nah, divisi pendidikan kita terhadap lembaga-lembaga yang membuat pendidikan advokat kita terlibat ya. Di penelitian kita terlibat misalnya merancang peraturan daerah, menganalisis dan segala macam. Maka kemudian kalau dibutuhkan misalnya dalam konteks itu, kenapa tidak? Kenapa? Karena orang lain yang tidak punya hubungan magis religius dengan paslon saja dia ingin ikut, kita sudah merasa bersaudara, masa kita nggak bantu saudara kita untuk itu? Dan karena kita yakin kalaupun misalnya ada orang yang lebih hebat dari kita dari sisi pemahaman narasi hukum dan segala macam, dia tidak akan lebih hebat dari kita
dalam konteks komitmen kita terhadap paslon yang selama ini kita dan dukung. Yang berjuang ya. Iya, dia nggak akan 100%, tapi kalau kita hakul yakin kita akan 100% dan tidak akan kita cederai itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi. Waktunya saya sita lebih dari 60 menit di sini di Ruang Paslah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang ditargetkan semuanya terwujud ya. Amin. Oke, makasih Pak Adi. Sahabat STTPM, kesadaran hukum menjadi salah satu patokan penting menuju negara yang demokratis, terlebih di bumi Kordang 9. Tingginya kesadaran hukum akan meminimalisir tindakan kriminal. Negara yang berbudaya adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan negara yang beradab adalah negara yang menjalankan hukum tanpa pandang bulu. Demikian Ruang Paslah kali ini dengan narasumber kita Adi Mansar yang telah hadir di sini. Terima kasih atas perhatian dan seluruh kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa kembali dengan narasumber dan tema yang berbeda. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih. Yang pertama, memang talkshow Ruang Paslah ini menurut saya menghibur. Karena talkshow itu salah satu kan satu talk, satu show. Kenapa? Karena harus menghibur. Jadi hiburannya itu menurut saya ada dua. Yang pertama, mengedukasi masyarakat dari sisi regulasi, yang kemudian ada hal-hal yang sangat dinikmati oleh masyarakat dan kemudian kita berusaha membuka itu kembali. Maka kemudian menurut saya program acara yang seperti ini akan semakin diminati oleh masyarakat, dan masyarakat karena terhibur, mudah-mudahan program talkshow Ruang Paslah ini semakin menghegemoni semua orang dan tidak ada matinya kalau menurut saya.